Wayna, and aku sekolah ning Arek University. Wah, keren. Cuma bahasa Jawanya tu agak lain dikit lah. Mungkin dari segi kosakatanya. Tapi apa yang dapat kita lihat bagaimana cara mereka melestarikan budaya nenek moyang mereka di tanah Suriname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabarnya semua teman-teman HM Studio. Oke guys, semoga semuanya sihat-sihat selalu, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin ya rabbal alamin. Oke, di konten kita pada kali ini hari tu ada rakan subscriber yang sharekan link video untuk aku react di komen. Tapi aku tak sempat lihat video linknya, tapi aku sempat jugalah baca caption dia tu tentang gadis keturunan Jawa dari Suriname. Agak menarik cuy. Dan kali ni cuy kita lihat ya apa informasi yang menarik daripada Gen 62. Jangan lupa subscribe ya nanti. Okey, tanpa lama-lama kita lanjut aja ke videonya. Salut banget, tak malu ngaku asal Indonesia. Puteri cantik turunan Jawa di Suriname. Bikin bangga. Di balik cerita viral Puteri Jawa di Suriname, negara Suriname dengan ibu kota Paramaribo ini merdeka dari Belanda pada 25 November 1975. Suriname mempunyai jumlah populasi penduduk sebesar 586.000. Populasinya boleh tahan juga ya. Suriname ni dia sebuah negara yang terletak di rantau Penara Guinea di bahagian utara Amerika Selatan lah. Katanya negara yang paling kecil lah di Amerika Selatan. Tapi gak nyangka aku cuy, banyak juga keturunan Jawa di situ. Kita lihat cuy. Secara geografis, negara Suriname terletak di ujung utara Amerika Selatan dan berbatasan dengan Guyana di barat, French Guyana di timur, serta Brazil di selatan. Luas negara ini sedikit lebih besar dari Pulau Jawa, yaitu 170.000 km persegi. Mayoritas etnis di Suriname adalah Hindustani, Maron, dan Kreol. Banyak orang-orang Indonesia yang sekarang menjadi penduduk asli Suriname, di antaranya Sunda, Madura, Minang, dan Aceh. Namun Sunda, Minang, Aceh, Madura juga ada cuy. Fikir suku Jawa aja. Banyak juga ya suku di Indonesia yang ada di Suriname ni. Menarik nih. Antara suku-suku yang ada di Indonesia, suku Jawa mencapai 15% dari total keseluruhan penduduk di Suriname. Melansir dari buku Bunga Rampai dari Suriname ke Tongar karya SM Harjo, pemerintah Hindia Belanda mulai mendatangkan buruh dari Indonesia, khususnya Jawa pada akhir abad ke-19. Keturunan Jawa di negara ini sangat mahir berbahasa Inggris dan Belanda. Di Suriname juga terdapat bahasa slang yang dikenal sebagai taki-taki atau serapan dari tak-tak dalam bahasa Inggris yang merupakan campuran bahasa Jawa, Inggris, dan Belanda. So, jenengku Siti Kasjo, umurku 21 tahun, dan aku manggon ning Marian Barah Wayna, and aku sekolah ning Arek University. Wah, keren. Cuma bahasa Jawanya tu agak lain dikit lah. Mungkin dari segi kosakatanya dia ada serapan dari bahasa Inggris, serapan daripada bahasa Belanda ya. Jadi aku rasa mungkin ada beda sikit lah dari bahasa Jawa yang ada di Indonesia tu. Kalau aku salah, betulkan aku ya cuy. Ini cuma pandanganku, apa yang aku dengar. Orang-orang keturunan Jawa di sini sudah menyatu dengan warga Suriname. Gadis-gadis Jawa di sini pun sudah banyak berkontribusi terhadap negara ini. Mereka aktif dalam kegiatan sosial dan pemerintahan. Jika diamati sekilas, mereka tak tampak gadis Jawa. Namun jika diteliti dengan seksama, mereka masih menyimpan aura gadis-gadis dari Pulau Jawa. Bahkan pada tahun 2002 lalu, Puteri Jawa pernah menjuarai dan masuk dalam daftar 15 kontestan Miss Suriname. Keren. Siap menang lagi ya.
kontes Miss Suriname. Tapi kalau kita sekali impas tu mungkin kita tak perasan lah ini keturunan Jawa. Tapi kalau diteliti betul-betul, iya cuy, memang aura gadis tanah Jawa tu masih ada pada mereka cuy. Ini tak dinafikan cuy. Ini aku dapat lihat dari raut wajah mereka tu. Keren. Sejumlah wajah ini sangat familiar karena tampak seperti wanita Jawa pada umumnya. Dari wajah mereka yang manis, berkulit kuning langsat hingga saung matang yang eksotis. Tak hanya itu, nama sejumlah finalis jadi sorotan netizen karena dinilai familiar. Misalnya saja Ganelva Kortodikoro, Kimberly Waraatmaja, hingga Priscilia Worokarso. Putri Jawa Suriname adalah ajang kecantikan yang digelar oleh Vereniging Herden King Javans Immigrant atau VHJI. VHJI merupakan komunitas orang Jawa terbesar di Suriname dan Amerika Selatan. Kontes ini bukan pertama kalinya diadakan. Kontes yang sama pernah digelar 31 tahun yang lalu. Setelah 31 tahun, perhelatan ini kembali digelar karena kegiatan ini menjadi pertunjukan promosi budaya dari berbagai negara yang tinggal di Suriname. Walaupun kat sini aku dapat lihat cuy, walaupun mereka jauh dari tanah mereka sendiri, daripada tanah Jawa di Indonesia, tetapi mereka masih mengekalkan tradisi budaya Jawa tu. Mereka melestarikan budaya Jawa tu di sana cuy. Masih ada cuy, masih kekal subur hidup. Keren banget ni ya. Di Suriname tak banyak kontes kecantikan yang dibuat khusus untuk wanita keturunan Jawa, kecuali untuk anak-anak. Acara ini digelar agar budaya tradisional Jawa Suriname bisa beradaptasi dengan kehidupan modern serta untuk meningkatkan solidaritas dan nilai-nilai dari orang-orang keturunan Jawa di Suriname. Comel-comel juga ya. Putri Jawa Suriname ingin menyebarkan solidaritas dan nilai-nilai budaya Suriname Java, terutama pentingnya peran wanita dalam kesadaran sosial, industri kreatif, lingkungan, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat Suriname. Putri Jawa Suriname pun menyorot perhatian masyarakat. Sesuai namanya, kontestan ini diikuti oleh sejumlah finalis perempuan keturunan Suriname Jawa. Finalis wajib berkebangsaan Suriname dan turunan Jawa. Sebanyak 15 besar kontestan terpilih mendapatkan hadiah uang tunai dan paket berupa beasiswa serta produk kecantikan dari Mustika Ratu. Sebagai upaya untuk melestarikan tradisi, kontes ini juga menggelar acara selamatan. Acara ini mengundang pemuka adat dan menyediakan makanan-makanan khas Jawa. Acara selamatan ini memang menjadi tradisi VHJI sebelum menggelar acara besar seperti manis juga ya, keturunan Jawa di Suriname. Jawa Suriname. Ketua VHJI Sharon mengatakan kegiatan ini penting untuk mengekspos tradisi ini kepada orang-orang muda dan menjadi salah satu bentuk melestarikan budaya Jawa. Melihat rekam jejak sejarah, kenapa Suriname didominasi sebagian besar orang Jawa? Ini bermula pada periode 1890 hingga 1939. Waktu itu sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname. Migrasi orang Jawa ke Suriname saat itu terjadi setelah penghapusan perbudakan di negara Amerika Selatan. Kala itu, Belanda membawa orang-orang Jawa ke Suriname sebagai buruh kontrak. Kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan daerah-daerah dekat Batavia, yakni Jakarta sekarang, Surabaya, dan Semarang. Upaya awal untuk mengirim orang dari Jawa menjadi sia-sia karena pemerintah Belanda tidak mengizinkan migrasi orang Jawa ketika ada kemungkinan untuk mendapatkan tenaga kerja di India. Namun gerakan merekrut orang Jawa mulai menguat pada tahun 1880-an karena perubahan iklim politik di India. Meskipun awalnya terdapat keraguan dari pemerintahan Belanda untuk migrasi orang Jawa, pada tahun 1887 dengan alasan bahwa penduduk Jawa tidak cenderung untuk bermigrasi ke Suriname yang jauh dan tak dikenal. Setelah negosiasi dari perkebunan dan pejabat Suriname, pada tahun 1890, pemerintah akhirnya mengirimkan percobaan pertama dengan 100 migran kontrak Jawa. Secara total, hampir 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada periode 1890 sampai 1939. Rekrutmen pertama berasal dari Jawa Tengah dan daerah dekat Batavia atau Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Batavia dulu Batavia, sekarang Jakarta. Wah, okey. Aku baru tahu ya, dulu dikenal sebagai Batavia. Sekarang ni Jakarta. Bagus infonya. Hanya 20 hingga 25% migran Jawa yang kembali ke negara asalnya sebelum Perang Dunia Kedua. Sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname.
Tradisi budaya Jawa terbukti kuat, meski perubahan dan adaptasi di Suriname misalnya dalam bahasa tak terelakkan. Namun generasi kedua dan selanjutnya masih mengidentifikasi dengan negara asal mereka. Pemerintah Suriname juga aktif mempromosikan keberlangsungan budaya Jawa pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pada 1930-an, gubernur memprakarsai proyek indianisasi untuk mengisi koloni dengan petani kecil Jawa yang akan menetap di desa-desa bergaya Jawa, desa lengkap dengan kepemimpinan agama dan sipil mereka sendiri. Program ini terputus oleh perang. Secara politis, pentingnya kelompok penduduk Jawa tidak terbantahkan. Orang Jawa sering memegang keseimbangan antara kelompok Afro-Suriname dan Hindustan yang lebih besar dan lebih kuat. Secara demografis, orang Jawa telah lama menjadi kelompok populasi terbesar ketiga di Suriname. Tetapi etnis Marun yang merupakan keturunan budak yang melarikan diri secara tipis melampaui mereka dalam sensus terakhir Suriname pada tahun 2004. Sebagian keturunan mereka ada yang tinggal di Belanda. Sampai sekarang, keturunan Jawa di sana tetap menuturkan bahasa Jawa. Vereniging Herdenking Javans Immigrant atau VHJI adalah organisasi budaya Jawa terbesar di Suriname yang didirikan pada tahun 1985 dan semua anggotanya keturunan imigran dari Jawa. Ketua VHJI Sharon juga mengungkapkan, orang Jawa di Suriname yang memiliki kerabat atau keluarga di Indonesia tetap menjalin hubungan via telepon ataupun media sosial lainnya. Kedutaan Besar Indonesia di Suriname juga rutin mengadakan perjalanan keluarga atau family trip dari Suriname ke Indonesia agar bisa bertemu langsung. Bahasa keren ya informasinya, detail. Jawa di Suriname juga sangat terjaga kelestariannya karena warga setempat biasa berbahasa Jawa atau Jawa Suriname. Perbedaannya adalah di kosakata dan tata bahasa. Bahasa Jawa Suriname terbentuk dari seranan Tongo atau bahasa pergaulan yang bercampur dengan bahasa Belanda dan Spanyol saat zaman kolonialisme. Sehingga kan aku bilang tadi kan ada sedikit beda tuh. Pasti ada lah kan, karena mereka itu kan jauh dari tanah Indonesia tuh. Pasti sudah beberapa generasi tu akan ada perubahan dalam bahasa tu kerana serapan-serapan daripada bahasa-bahasa lain. Hingga berbeda dengan bahasa Jawa di Indonesia. Masyarakat Jawa di Suriname berjumlah sekitar 80.000 meskipun mereka telah ada di sini selama beberapa generasi. Banyak dari mereka masih mengakui sebagai orang Jawa. Meskipun sangat sedikit dari mereka yang pernah mengunjungi Pulau Jawa, namun mereka berbicara dalam versi kreolisasi dari bahasa Jawa. Nama-nama Jawa muncul di semua lapisan masyarakat dan unsur-unsur budaya Jawa seperti masakan telah mempengaruhi budaya bangsa kawasan Karibia ini. Indonesia dan Suriname telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1976 hingga saat ini. Dengan adanya penempatan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Suriname telah menyatukan hubungan tali persaudaraan kedua negara. Mantap. Indonesia yang dianggap saudara tua Suriname dikarenakan adanya masyarakat Jawa yang telah menjadi penduduk asli Suriname. Negara Suriname memberikan kemudahan bagi orang-orang keturunan Jawa di sini, baik dalam hal penerimaan bantuan hingga memenuhi segala bentuk jenis kerjasama, termasuk dalam pembangunan negara ini. Keren. Informasinya mantap cuy. Baru ku tahu sejarah Suriname yang banyak dipelopori oleh suku Jawa. 15% katanya. Wow, keren. Okey guys, itu dia di sebalik kisah viral gadis keturunan Jawa Suriname. Suriname ni sebuah negara yang terletak di dalam rantau Penara Guinea lah, di bahagian utara benua Amerika Selatan. Sebuah negara yang paling kecil di rantau Amerika Selatan. Ternyata cuy, banyak juga suku-suku daripada Indonesia yang mendiami Suriname ni. Di antaranya ada suku Madura, Jawa, mana lagi? Minang, Aceh. Dan yang paling besar tadi dia kata adalah suku Jawa sebanyak 15%. Namun mereka pun masih mengekalkan ciri-ciri orang Jawa, masih melestarikan budaya Jawa. Cumanya dari segi bahasa tu dia ada perubahan sedikit. Beda sikit dengan orang Jawa di Indonesia. Kerana kosa-kosa katanya tu ada serapan-serapan daripada bahasa-bahasa lain. Contohnya macam bahasa Inggeris, bahasa Belanda kan. Tapi apa yang dapat kita lihat bagaimana cara mereka melestarikan budaya nenek moyang mereka di tanah Suriname. Kalau kita lihat tadi ada ajang kecantikan yang dimenangi oleh gadis-gadis keturunan Jawa, siap masuk dalam daftar ke-15.
dalam kontes Miss Suriname. Tujuan kontes ni adalah untuk melestarikan budaya dan juga dapatlah orang-orang Jawa di sana beradaptasi dengan kehidupan moden, terutama dalam kesedaran sosial, industri kreatif dan juga lingkungan pendidikan dan lain-lain lagi lah. Jadi peranan mereka ni cukup penting di Suriname. Tapi kalau lihat dari raut wajah mereka tu, iya memang benar cuy. Aura gadis tanah Jawa tu masih kekal di wajah mereka. Wah, itu apa yang menurut pandangan aku lah. Menurut pandangan kalian bagaimana pula ya? Jangan lupa ya, komen di bawah nanti pandangan anda tentang gadis keturunan Jawa di tanah Suriname. Bagaimana menurut anda? Okeylah cuy, aku rasa segitu dulu dari aku kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, komen dan share. Terima kasih pada anda yang sudah nonton videonya dari awal sampai habis. Terima kasih banyak. Moga ketemu lagi di next video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.